Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Utami dengan nomor NPM 102200079 dari kelas akuntansi C2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 hingga materi pertemuan 6. Materi pertama yaitu syahadatain. Syahadatain merupakan masdar dari kata syahida wajan, fa'ila yaf'alu, fa'atalaatan, yang diantaranya syahida artinya menyaksikan, fa'alatan artinya pekerjaan. Dalam bahasa Arab, setiap kata kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna musyitarak dan murdaif. Makna musyitarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan salah satu artinya. Lalu, makna muradif ialah beberapa lafaz yang ditunjukkan suatu arti. Misalnya lafaz yang banyak atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Makna muradif diantaranya 1. Proklamasi, yaitu pemberitahuan kepada umum. Lalu yang kedua, sumpah. Secara umum, sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau yang dianggap suci. Lalu yang ketiga adalah ikrar. Ikrar adalah berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran. Dan yang terakhir ada makna syar'i. Makna syar'i diantaranya yang pertama yaitu ikatan akidah. Makna akidah adalah imam atau keyakinan. Akidah Islam adalah asas ajaran Islam. Dan yang kedua perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang dibuat dalam persetujuan itu. Materi yang kedua yaitu kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syariat adalah amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Kedudukan syahadatain ada 6. Yang pertama rukun Islam. Artinya di sini adalah kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama dalam Islam. Syahadatain merupakan dasar dan asas bangunan Islam. Lalu yang kedua adalah perwujudan al-waka dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah adalah sikap menerima hanya Allah sekaligus juga penerima ikatan dan loyalitas kepada Allah. Ajaran pokok dari agama tauhid adalah al-waka dan al-bara. Lalu yang ketiga adalah tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Yang keempat adalah akar pohon Islam. Yang kelima, pondasi bangunan Islam. Dan yang terakhir adalah penjaga hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah berasal dari kata fatara artinya menciptakan. Fatir adalah salah satu sifat Allah sebagai pencipta. Materi ketiga yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syarat yang sangat penting karena dengan syarat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadat berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilakukan di alam arwah. Dalam proses kehidupan manusia, ada tahap kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama ada kematian pertama, lalu kehidupan pertama, dan kematian kedua. Sikap manusia tentang syahadatain. Yang pertama, orang yang menerima seruan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ketika mereka menerima tawaran dari Allah, mereka menerima tawaran itu dan melaksanakan perintah Allah untuk masuk Islam. Lalu orang yang menolak seruan Rasul. Mereka adalah manusia yang ragu-ragu dan sangat mencintai kehidupan duniawi. Materi yang keempat yaitu hubungan rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Kumpulan orang-orang beriman disebut juga mukminin.
Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, menerima dan percaya kepadanya. Percaya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan fungsional Rob, Malik, dan Ilah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat. Allah jadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya dan tidak pernah membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan. Beriman kepada malaikat dengan segala sifatnya merupakan kesempurnaan imam seorang mukminin. Yang ketiga, iman kepada kitab. Mempercayai dengan meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk menjadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Yang keempat, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri mutakin, yaitu yang membedakan antara orang beriman dan kaum kafir. Dan yang terakhir, iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar. Takdir adalah ketentuan baik Allah maupun ketentuan buruk. Segala sesuatu kejadian di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah syarat masuk Islam. Yang kedua, sholat. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan oleh umat Muslim yang ditunaikan sebanyak 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang mukmin dan diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau berhak menerimanya. Yang keempat adalah puasa. Puasa adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis atau ibadah yang terlembagakan, dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan syarat sehat dan mampu menahan diri dari lapar, haus, hawa nafsu, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah berkunjung ke Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaksanakan bila mampu. Jadi, iman itu akan terwujud apabila dilanjutkan dengan melaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak berarti apa-apa. Hubungan rukun iman dan rukun Islam bagai pohon, iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Materi yang kelima yaitu fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seorang maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Fungsi yang pertama adalah fungsi individual. Secara perorangan, pelaksanaan syariat syahadatain berfungsi untuk membebaskan dosa masa lalu dan semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, membebaskan diri dari segala penjajahan yang diantaranya kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber ketenteraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Yang kedua ada fungsi sosial. Sebagai transaksi sosial antar individu dan institusi masyarakat muslim, dalam sistem masyarakat atau penata sosial terbentuk suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah fungsi sosial muslim. Secara sosial, masyarakat muslim berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran Islam. Islam akan menjadikan rahmat bagi segala genap alam apabila ajar Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini. Dan materi yang terakhir adalah hakikat syahadatain.
Hakikat syahadat bagi seorang hamba adalah penghambaan secara sempurna kepada Allah semata yang terlambang dalam bentuk akidah syariah dan akhlak. Di antaranya ada syahadat uluhiyah dan syahadat kerasulan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.